Nyet, kok gue tuh pacaran ngewe mulu ya? Pas merit kok sosok ya? Kadang-kadang bini gue kalau bangun tidur nih, ngelus-ngelus. Kok gue mager ya? Iya bingung kan? Bingung gue. Setelah 1 tahun setengah gitu. Wah dulu pas lagi pacaran kok kayak hajar. Mau hotel 200.000, 1 juta, berangkat teman. Kenapa ya? Keluar dari dompetnya nih. Lu makan ini bro. Kalau lu nggak percaya, oke? Begitu ternyata sampai di sana ada surga dan neraka. Ya itu kan gambling. Oke. Rugi apa untung? Rugi. Oke. Tapi gini, begitu gua kesana, dia tanya, lu baik apa buruk? Sekarang gue balikin. Kalau lu jahat, tukang ngebom, teroris, pendeta yang busuk, tapi lu berdoa mulu, lu kemana ya? Nah itu nggak bisa dijelasin. Karena emang bukan kita hakimnya. Ya, nah gue tanya hakimnya siapa ya? Yang pernah ketemu tuh hakim? Ah ini sulit nih. Sulit dong. Sulit. Lu baik, lu kasih uang, lu kasih orang susah ya kan? Iya. Tapi lu nggak percaya ada Tuhan. Iya. Nah begitu lu mati, hakimnya ngomong apa ya? Oke lu baik Den, lu ini gitu loh. Tapi lu gak percaya lagi sama Tuhan, kan neraka lu. Is it fair enough? I don't think so. Tapi lu sholat, lu ke gereja, tapi lu jahat. Itu ke surga. Berarti kuncian lu ada di perbuatan ya? Kalau menurut gue iya, kan gue duniawi. Duniawi lu tuh apa tuh? Duniawi gue adalah berbuatlah baik dan jangan menyakiti orang. Berbuatlah baik kalau bisa jangan selingkuh. Kalau bisa. Tapi kan gak mungkin dalam setiap hari kita gak nyakitin orang. Belum tentu. Menurut gue. Menurut gue ya. Iya. Ini jangan bilang gue mempengaruhi orang. Menurut Onat. Anjing Onat lu baru tos dulu baru mulai udah berat banget. Berat kan? Kepala gue langsung kelingan nih. Nah, gue tuh kenal lu tuh 2018 ya. Gue nggak tahu base-nya tuh lu sebenarnya berangkatnya dari mana. Tapi gue ceritain mau. Mau. Gue nanya dulu. Ini tuh udah mulai belum ya? Iya, udah. Ini udah dari tadi. Oh, dari tadi. Oke. Jadi lu kan awalnya vokalis. Ya aduh salah. Enggak. Sekarang lu jadi komedian. Tapi kurang lucu. Iya. Tapi lama-lama mulai lucu. Oke. Nah, lu kan awalnya vokalis kan? Vokalis band, metal lagi. Lu apa bagian apa? Vokalis. Nyanyi. Bagus. Underground. Oh, oke. Wow. Gak ada duitnya. Tapi ada gengsinya. Ada gengsinya. Di Jakarta tuh gue wangi lah. Wah gue oke nih. Namanya Killing Inside. Mabok tuh sebenarnya mabok tuh. Oh mabok mah terus. Sampai sekarang juga mabok kok. Oh, iya. Oke. Mungkin sekarang maboknya nggak separah dulu aja. Karena udah tua. Nggak kuat dong. Mau encok nih saya mau pulang sebenarnya. Bapak jangan ngomongin tua sama saya. Iya. Saya lebih tua soalnya. Iya benar. Takut dia tersinggung. Oke. Pohon ya. Pohon ini lebih tua dari kita. Benar. Terus lu kemudian jadi aktor? Belum. Gue membuat Killing Me Inside menjadi band komersil. Oke. Gue membuat lagu judul Biarlah. Masuklah gue inbox dahsyat adalah 2 acara TV. Oke. Nice. Gue naik. And then gue keluar. Because of drugs. Oh. Kan gue bilang gue duniawi. Apa drugs dulu? Everything. You name it. I love it. Oke. I like it. I love drugs. Oke. Nih ya. Kalau lu nanya sama gue, Nat, do you love drugs? I love it. Cuman gue takut ketangkep aja. Gue gak pernah mau ngomong drugs tuh is the best thing ever. Betul. Tapi kenapa lu takut ketangkep? It's Indonesia, man. Banyak hukum yang gak fair. Lo ngerti gak? Gue paham sampai di situ. Lo ngerti gak lo? Iya. Tapi kan sekarang tunggu. Gue mau kunci dulu nih. Lo kunci dulu. Lu suka drugs saat itu ya? Saat itu. Even now. Even now I love drugs. Iya. Tapi lu udah gak pakai. Cuman gue gak mau. Iya. Lu gak mau karena lu takut ketangkep. Jadi takut ketangkep ini yang membuat lu berhenti. Iya. Bukan karena gue gak suka. Kenapa? Kalau ditangkep kan cuma masuk penjara. Oh gak bisa dong. Masuk penjara. Bapak ibu gue malu. Istri gue malu. Anak gue malu. Society gue malu. Karir gue hancur. Berarti lu adalah tipikal orang yang peduli dengan sekitar lu. Iya dong. Yes. Itu yang membuat lu tidak pergi lebih jauh dengan sesuatu yang lu suka. Yes. Berarti karakter lu ada di situ ya? Gue di situ. Gue memikirkan orang lain. Karena gue berkeluarga. Karena berarti lu tipikal orang yang care. Lu peduli dengan... Tapi bukan Mother Care toko anak-anak ya. Ini biar masuk lagi nih. Oke. Bukan. Kita di sini nggak nyari iklan. Nggak nyari iklan ya. Oke. Waktu lu kecil, lu nggak dapat ya? Nggak dapat care. Waktu gua kecil. Oke. Lu dapat care. Gua adalah salah satu orang yang paling unik dan beruntung. Oke. Lu tanya gua pernah susah makan? Enggak. Bapak gua juragan minyak. Oke. Berarti berada. Makanya yang gue bingung adalah kadang-kadang orang ngomong kayak
narkoba itu atau drugs atau problem itu karena broken home. Iya. Gue nggak pernah broken home. Iya. Kakak gue dua-duanya S2 di Australia, bapak gue lumayan cukup kaya. Iya. Gue hancur. Kita Lu ngerti gak? Iya, gue Gue hancur. Emang itu pilihan gue. Kan gue bilang I love drugs, I love alcohol, I love so much. Poin kenapa lu kesana ini yang gue mencari tahu. I love it. I love. Udah enak aja udah. Enak. Oh berarti lu tipikal orang yang gak terlalu banyak mikirin Gak sesuatu mikir. hal. Yes. Apa lu mau kasih gue ecstasy? Let's go. Lu coba nih. Gue coba. Enak. Gak ada jeburnya. Apa lu kasih gue sabu? Enak. Oh cakep ini. Oh cakep. Iya. Enak. Sampai detik ini gue bilang I love it. I love drugs so much. Cuman karena gue tahu hukum. Iya. Gue tahu keluarga. Iya. Oke. Lama-lama itulah yang gue bilang proses grow up. Iya. Tapi gue tidak menemukan di religion. I'm so sorry. Iya. Gue menemukan di kasihannya bokap nyokap gue kalau gue ketangkep. Iya. Gue kan gak sekolah ya. Gue kan cuma sampai SMA. Kasihannya kalau gue ketangkep. Gue mau ngapain nyet? Di penjara. Oke. Kasihannya bini gue kalau gue ketangkep. Pas punya anak. Oke. Stop it. Kenapa? Ya lu bayangin dong anak gue nonton TV bapak ketangkep. Nyinek atau nyabu. Ya gak sih? Kalau tanya gue suka banget nyet. Iya. Sesuka itu gue. Iya. Gue tidak menemukan kejelekan drugs kecuali ketangkep sama nanti lu goblok atau masuk penjara. Sama overdosis kali. Overdosis ya. Yes. Ada beberapa teman gue yang akhirnya overdosis soalnya. Yes. Sekarang kalau misalnya anak gue drugs one day. You okay? No. Kenapa kan pertanyaannya? Kenapa? Gue tahu itu enak. Dan di depan teman-teman lu keren. Gue juga pengen anak gue keren. Lu ngerti gak? Oh keren kok, ntar lu nyimeng keren. Cuma kalau ketangkep lu gak keren. Lu ngerti gak? Lu masuk penjara, ujung-ujungnya gue menjengok. Gak keren. Makanya lu mesti responsibel aja sih. Ini bukan Hollywood. Ini bukan Amerika. Yang bebas, freedom. Bukan. Jangan halu lunjing. Karena gue pernah halu. Iya. Drugs tuh keren. Hampir semua kita halu kok. Halu kan? Bedanya cuma masalah tadi gue bilang. Ada yang akhirnya menjadi realitas, ada yang enggak. Yang dibully yang enggak masalahnya. Jadi kalau Anda halu, usahakan jadi realitas ya. Usahakan. Jadi kenyataan. Berarti lu adalah tipikal orang yang bertanggung jawab. Yes. Bertanggung jawab. Gue bisa bilang bertanggung jawab karena akhirnya lu mikirin konsekuensinya. Gue bisa nggak tanggung jawab? Itu. Sorry ya, hamil di luar nikah. Yes. Lu bertanggung jawab. Yes. Walaupun gue salah. Sorry ya. Gue mengaku gue bersalah hamil di luar nikah. Di culture Indonesia. Yes. Salah dong. Kita nggak bisa membenarkan. Zina, even itu di agama Islam, Kristen, apapun agamanya. Salah. You should married and then you should having sex when you married. Oke. Tapi ya namanya manusia bang, penuh luput kesalahan. Yang punya kesempurnaan satu, Tuhan. Benar dong. Benar. Ya sorry gue salah. Cuman apakah gue harus dijajing seperti itu? Menurut gue enggak. Tunggu, gue belum kesana. Sebelum lu married kan hamil nih. Nah sebelum hamil, lu pernah gak berpikir bahwa one day gue kalau hamil di luar nikah pun is okay? Enggak. Oh berarti lu tidak ada harapan ke situ? Oh tidak dong. Lu bayangin orang tua gue pasti kecewa. Oh iya, lu udah kepikiran ke situ ya? Iya dong, gue tuh gak sehancur itu. Hanya tato gue dong yang hancur. Cuman gue gak seperti orang-orang itu. Yang tahu gak lu? Oh bebas, halu. Ini bukan Amerika. Iya kan? Lu berarti masih punya prinsip tanggung jawab gue nih. Terhadap orang tua gue, society gue, diri gue sendiri dan orang sekitar gue. Yang gue bilang Dan, gue bukan dari keluarga broken home, sorry. Gue bukan keluarga dari yang agak miskin, sorry. Gue orang yang sangat berada dan berpendidikan tinggi. Keluarga gue S2-nya, anaknya yang ketiga kan kakak gue 2 cewek S2. Yang ketiga gue S tungtung. Iya kan? Lu gak suka sekolah. Lu ketawa dong. Iya ini udah. Iya kan? Apa goyang-goyang? Iya goyang tuh kan. Nah, makanya gue juga berpikir seperti itu. Oh ternyata kehidupan Hollywood tuh tidak make sense di Indonesia. Iya dong. Emang kulturnya beda. Kulturnya beda. Oke, gue punya tanggung jawab itu. Tapi pas gue pacaran sama bini gue yang terakhir ini, bukan terakhir, pacar gue yang terakhir ini. sorry, I'm so sorry. Gak apa-apa. Gue maboknya. Sorry. Pengaruh kopi. Aduh, sorry mulat. Masuk lagi. Oke. Deep down, gue pengen meritnya. Usia gue mau 30. Bapak gue tuh tipikal orangnya, bapak gue kan orang India. Jadi di India itu kulturnya laki-laki harus nih
sorry kalau gue ngomongin keluarga gue ya. Gue punya kakak. Lu jangan minta mama gue. Minta mama keluarga. Maaf. Iya. Di India itu. Gampang ya? Iya gampang ya. Gue suka. Nama secret betul. Iya. Oke. Jadi gini di India itu seorang bapak lebih seneng kalau dapat cucu dari anak cowok. Masih. Oke. Jadi kakak gue nih udah pada married punya cucu. Tapi buat bokap gue yang kulturnya India kalau ada pohon dia ngumpet, ya kan? Goyang-goyang. Dia ngumpet di situ. Dia lebih suka kalau anak cowok yang punya cucu. Oke. Jadi gue dikasih tekanan itu. Oke. Pokoknya lu harus punya anak yang benar. Dan gitu. tekanan itu yang membuat lu hamilin anak orang. Enggak juga monyet. Enggak, gue coba Iya benar. Gimana? Cuma deh gitu. Nih, lu mau tau gak? Iya. Gue sama bini gue kan. Belum, sama pacar gue. Si anjing gak dapet lagi gitu. Anjing, gue panik dong. Bangsat. Tahan. Sebelum kesana. Oke. Sebelumnya udah pernah terjadi belum sama pacar-pacar sebelumnya? Belum. Kenapa yang ini dikedalamin? Yang gue bilang insting. Oh, lu main insting ya? Insting. Lu kenal sama dia nih? Padahal baru 7 bulan. 7 bulan. Kenal di pesawat. Dia pramugari. Iya. Wah, cakep nih. Iya. Entah Tuhan atau semesta yang mempertemukan. Gue ketemu lagi. Iya. Di tempat yang nggak benar. SCBD. SCBD ya kan. Lo tau lah ya kan. Tapi gue ngeliat nih cewek. SCBD mempertemukan kalian. SCBD yang mempertemukan kita. Lanjut. Wah anjing nih si bangsat pramugari. Nyamperin gue. Lu mana teh? Gue pernah nggak tahu dia bilang ngefans. Dia nyamperin dulu. Oke. Nyamperin ngobrol. Oke, gue makan, nonton, ya udah kayak orang pacaran normal. Ngedate biasa. Pregnant. Gue bilang ngentot, anjing gue ngomong apa nih? Ini timur, bapak gue tuh juga masih yang religius banget. Ada takut. Sampai, wah pecah. Oke. Kalau bisa berak di celana, berak gue. Iya kan? Oke. Terus gue ngomong sama bini gue. Iya. Sama pacar gue, sorry. Iya. Ini gimana ya, Beb? Ya kan? Apa nih? Iya. Gue ngomong ke bokap gue, Pak, sorry ya, Pak. Gini dong, Pak. Sorry ya, Pak. Kayaknya pacar gue hamil deh. Oh sesantai nih? Takut. Iya. Sama pacar gue ngomong ini. Iya. Nangisnya bapak gue. Apa yang lo rasakan? Gue kayak, lah kok nangis sih aja? Lu bingung. Lu gila ya? Gue akhirnya bakal digaplok. Goblok lo. Lu bingung ya? Gue bingung dong. Oke, lanjut. Nangisnya, keluar air mata. Oke. Terus tiba-tiba pacar gue dipeluk. Oke, kita pikirin gimana biar kulturnya enak. Oke. Tapi lu salah ya anjing kata dia. Lu salah. Bokap ngomong ke Bokap, lu salah anjing. Gue suka bapak lu. Lu harusnya merit dulu anjing, ya kan? Pakai anjing juga dia ngomong. Pakai anjing. Gue tambah suka sama bapak. Tambah suka kan? Ini bapak gue yang anjing, ya kan? Cuman umurnya udah mau 70. Dan gue bilang kultur India itu sangat menyukai anak laki-laki, apalagi pas banget cucunya. Satu sisi dia seneng sebenarnya. Seneng. Cuma caranya salah. Jangan gitu dong, Onat. Iya, gitu. betul. Cuman dia seneng. Cuman dia senang. Dan tiba-tiba ini emang India tuh agak kampret ya. Iya. Dia tuh suka banget. Gak semua ya. Iya. Emang tapi agak kampret. Iya. Jadi kakak gue tuh kakak gue anaknya cewek. Nah, dia sangat mengharapkan anak laki-lakinya mendapatkan cucu laki-laki. Yang lu bilang tadi jalan Tuhan tuh misterius. Gue dikasih anak laki-laki. Lucu. Lucu banget. Gue bilang bapak gue nangis. Iya. Walaupun caranya tidak dibenarkan di Indo. Ya kan gue minta maaf. Gue bukan mengajarkan, tapi gue bercerita pengalaman hidup gue kayak lu bercerita di gunung. Iya betul. Mau gunung apa kayak tadi? Bukan masalah benar dan salah. Benar dong. Bukan masalah. Banyak orang yang ngecengin lu. Halu lu Den, lu halu kali. Emang gue halu. Lu tapi cerita dong. It's about you. Betul. Nah, it's about me. Betul. Ya sorry kalau emang gue bad influence. Cuman ini yang gue alamin. I'm so sorry gitu loh. Betul. Itu sih. Jadi kemudian akhirnya lu menikah nih. Gue menikah. Kena nggak social punishment? Nah, anehnya, gue tuh nggak pernah peduli Dan. Itu lu. Itu gue. Fakta yang lu lihat, lu tidak melihat itu karena lu tidak peduli. Oh, gue baca. Gue ludahin Instagram gue. Oh, Instagram lu ludahin. Apa sih ngusir orang lain tuh? Iya. Kenapa sih lu senang banget liat orang susah? Ya? Tapi lu nggak ada sakit hati. Nggak ada gue. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena buat gue pernikahan itu sakral. Misalnya lu Den. Pas lu bilang, thank you. Kan gue bilang, Den congrats ya. Gue tau lagi, married tuh susah lagi. Komitmen. Apalagi kayak lu ya bajingan kan. Lu kan tukang ngewe dulu ya. Iya. Sama kayak gue. Sama. Mas gue, kenapa sih lu gak memikir. Bedanya saya belum tatu aja sampai ke kepala Pak. Iya. Mas gue married itu kan sakral laginya. Sakral. Menurut gue dan atau kita. Saya pun setuju married itu sakral. Sakral satu seumur hidup. Betul. Kalau bisa. Gue statement nih. Lu mau jadi bad boy, lu mau bajingan, lu mau bangsat. Tapi ketika lu married, sakral. Pegang baik-baik.
Ini satu seumur hidup. Jangan jadi bajingan ketika lu married. Iya. Itu. Makanya begitu Lanjut. banyak hate tapi comment. gue tidak benarkan juga jadi bajingan itu. Kita nggak benarin juga iya. ya. Tapi kalau lu nggak tahu dulu bajingan sih? Bajingan Pak. Bukan bajingan lagi, bangsat. Iya. Lanjut Pak. Iya. Sakral buat sakral menurut gue. Oke, this is it. Dan deep down, I was a junkie man. Gue kayak udah terjerumus di hidupnya nggak benar. Iya. Gue harus married. Padahal teman-teman gue, ya culun married. Banyak. Kenapa harus married? Karena menurut gue it is the best way. Supaya lu bisa keluar dari kebiasaan lu yang dulu. Dan lu berpikir seperti itu ya? Iya. Dan terbukti. Oke. Tadinya gue mikir, married culun nih. Ya cowok cuma satu. Tau gak lo? Ya ceweknya gak bisa ngewek. Ternyata menurut gue kayak enggak lagi. Gue cari duit lebih giat. Gue lebih. Contoh. Mat, di mana lo? Oh, ngenek yuk. Enggak ah. Yang gue pikir satu, aduh kalau basian anak gue besoknya. Kalau mau gue mau banget kan gue bilang, I love drugs so much. Cuman banyak tau gak lo? Aduh ntar nyokap gue nanyain nih. Ntar gue pulang muka gue pucat, bini gue nanya dari mana lo. Jadi sebenarnya kayak menurut gue itu positif. Ini di hidup gue ya, gue tidak mengajarkan. Banyak teman-teman gue yang ngatain culun. Gue lah. Gak apa-apa ya. Lu belum ngerasain merit aja sih. Iya. Tanggung jawab. Makanya menurut gue nih next level aja. Nah ini di sini yang menarik menurut gue. Next level. Iya, karena buat gue ternyata menikah itu udah bukan masalah lu educate atau enggak. Yes. Udah bukan masalah bapak lu kaya atau miskin. Yes. Tapi lebih fokusnya itu ke karakter orang ini nih sebenarnya. Yes. Pertama si laki-laki dulu nih. Yes. Bukan masalah tatonya banyak. Bukan masalah hidupnya dulu gimana. Tapi dia ngejalaninnya gimana. Pas dia nikah dan sesudah dia nikah. Yes. Yang menarik kan sekarang gini nih. Banyak banget di luar orang yang hamil di luar nikah. Setuju. Mereka takut bro. Oke. Judgment di Indonesia tuh gila brother. Oke. Itu yang bikin mereka nikah apa enggak ya? Oh fuck apa you. gugurin ya? Fuck you. Yes, ketakutan ini. Kenapa? Karena kita ini terlalu terbungkus dengan kemunafikan kita sendiri. Setuju. Bahwa kita itu gak sempurna. Setuju. Kita, ya elah ngomong. Ngewe mulu lu ya? Lalu juga ngewe anjing. Ngerti kan lo? Iya. Tapi masalahnya ketika lu kena masalah, lu lari. Karena lu takut sama masyarakat. Itu. Tapi lu enggak. Gue gak takut. Lu enggak takut karena lu lebih takut dengan kata sakral. Itu Den. Berarti lu percaya Tuhan. I believe it. I believe God. I believe it. Berarti lu percaya Tuhan. Iya dong. Yoi. Berarti lu bukan orang duniawi. Oh bukan ya? Bukan. Oke. Bukan, sorry. Oke. Gue tangkis langsung. Oke. Karena you trust that things. Karena orang yang tidak percaya pernikahan itu sakral, they don't trust God. Yes. Karena yang dia percaya pikiran dia sendiri. Oh they don't trust God? Ya dia gak percaya Tuhan loh. Karena Tuhan berkata pernikahan itu sakral. Pernikahan itu suci. Di hadapanku. Maka engkau berjanji di hadapanku. Bukan berjanji di hadapan sesamamu atau dirimu sendiri, tapi kau berjanji di hadapanku. Maka apabila engkau melakukan kesalahan dalam pernikahan itu, kau harus datang kepadaku. Siapa yang berani datang ke Tuhan? Tuhan, mohon maaf, habis selingkuh nih, enak. Iya. Siapa yang berani, Pak? Yes. Siapa yang berani gitu loh. Karena setiap orang yang jujur dari hatinya datang kepada Tuhan, pasti datangnya dengan jujur banget. Dan kalau lu jujur sama Tuhan, itu rasanya kayak pengen jatuh ke bawah gak sih lu yang kayak, Tuhan maaf nih Tuhan, saya tahu saya bangsat. Yes. Tapi saya habis bikin dosa nih. Yes, setuju gue. Walaupun bentukan lu tuh bertato satu badan, tapi tetap aja lu kayak, yes, he's just like your father, gitu loh. Kayak gitu. One problem juga kayak keyakinan gue sama bini gue berbeda kan. Ini nih menarik. Itu pecah banget dong. Oke. Itu jadi ini nggak? Jadi konsumsi bulian nggak? Bulian buat Instagram gue. Buat diri lu, buat istri lu jadi konsumsi. Jadi satu nih. Hamil di luar nikah jadi konsumsi bulian. Yes. Beda agama. Beda agama juga nih. Beda agama juga dong. Kena nih. Kena dong. Apa tuh? Gue pernah bini gue lagi sholat, gue story. Salah gue anjing. Apa dibilangnya? Katanya kayak apa sih beb? Sampai kita delete, lupa gue. Oke, berarti ada yang salah. Bukan. Oke, berarti ini nggak boleh lagi gitu loh. Cuma setelah gue pikir-pikir, yang gue bilang spiritual.
keyakinan itu adalah hak setiap orang masing-masing. Betul. Lu mau percaya sama pohon di Tuhan, terserah lu. Betul. Maksud gua ngejudge, lu gila deh. Di India aja orang nggak boleh makan sapi. Kita makan mulu. Makan mulu. Masih kita cengin dia. Ya sapi lu makan. Nggak bisa. Lu ngerti nggak? Nggak bisa. Di Cina makan babi. Ya makan babi haram. Lu ngerti nggak sih poin gua? Betul. Ya. Betul. Jadi kita kayaknya nggak boleh ngejudge kepercayaan orang deh. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena di Islam pun ada. Lakum dinukum waliyadin. Artinya. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Untukmu keyakinanmu, untukku keyakinanku. Itu yang gue gitu. jalankan sama bini gue. Iya. Apa yang lu yakinin, do it. Betul. Apa yang gue lakuin, do it. Betul. Ntar orang nanya nih, nanti anaknya agamanya apa? Ya elah, Bray. Lu kepo deh lu, tau gak lu? It's my fucking business. Iya. Masalahnya kan sekarang orang sibuk mencari benar dan salah. Itu loh, kenapa sih lu cari yang ini benar, salah? Lu tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena mereka sendiri nggak tahu mana benar mana salah. Ya kan? Karena lu itu mau tahu mereka yang benar mencari siapa? siapa? Lutfi Anjay. Lebih jelas dia. Iya. Anjay, salah kata dia. Padahal halu. Tapi tetap stick. Dia ganti lagi Anjayani. Katro. Yakin lagi. Dia yang paling menurut gua the best. Lu tau gak kenapa dia melakukan Kenapa? Karena semua ada motivasi. Tapi dia tuh sober ya. Iya. Paling enggak dia jelas. Anjay nggak boleh. Anjayani nggak boleh. Okay. Dia sedang mempermainkan otak 150 juta manusia di Indonesia. Yes. Iya. Dia merasa diri mereka pintar. Yes. Dengan cara membuli dia. Oke. Dia dapat uang. Oke. Yang membuli dapat satisfaction. Oh iya dong. Iya dong. Lu percaya atau enggak? Banyak dari kita. This is my experience. Banyak dari kita orang itu kecanduan, brother. Include us. Yes. Jadi manusia itu punya sifat kecanduan. Yes. Satu, ketika dia suka akan satu hal, contoh membuli ya. Dia kan awalnya kan nggak niat ngebully dong. Nggak niat. Mungkin lagi kesel. Yes. Lampiasin ke sesuatu, kok enak ya, lega ya. Oh ada ya? Oh ada bro, sama kayak lu suka minum. Tapi kan gue tidak merugikan orang. Betul. Kalau gue membuli, gue menyakiti orang Betul. itu. Kalau gue minum, paling salah sering mulat yang muncul. Betul. Itu gue setuju karena aturan main lu jelas. Yes. Kalau mereka kan belum jelas. Mereka lagi mencari. Oke. Kalau gue ngebully orang, gue addictionnya kena secara tidak sadar. Kok gue ngerasa seneng ya? Karena akhirnya stres gue bisa gue pindahin. Tapi begitu dia dibully orang, kok sakit? Oke. Kan belum belajar. Yes. Baru di situ mereka mulai belajar masuk ke fase berikutnya di mana kalau gue ingin melakukan sesuatu yang addiction yang membuat gue seneng, janganlah gue merugikan orang lain. Oke. Karena kan ada fase-fase dalam hidup orang. Nah, lu kan udah sampai di situ. Tapi nggak semua orang yang membuli itu baru sampai di sisi itu, gitu kan? Sure. Nah, gue lihat ketika kejadian lu berbeda agama, kita ini kuat banget kultur agama kita di sini. Sangat. Gitu. And we have to respect that. Sure. Karena Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Sure. Cuma masalahnya pengguna agamanya tidak semua merespek itu. Tidak semua. Sure. Ada yang merespek, ada yang tidak. Sure. So kita berperan satu sama lain gara-gara orang yang tidak merespek itu. Setuju. So problemnya jadi gede gitu loh. Karena ini berbicara tentang keyakinan kan? Benar. Nah, kalau begitu solusinya gimana? Solusi gue adalah, lu waktu berada di kondisi itu, ketika lu berbeda agama, what is solution yang akhirnya lu bisa jalani? Don't you ever married with different religion. That is the solution. Menurut gua. Oke. Kalau agama lu itu menurut gua samain aja. Ya. Kalau lu nggak mau rempong. Ya. Tapi gua, alhamdulillah, puji Tuhan, ya jodoh gua beda. Iya. Tapi cocok. Gimana ya Tuhan? Betul. Ngerti nggak lo? Karena fase tetap ada, proses ada. Ngerti nggak lo? Tapi gue setuju banget kata-kata lo. Kalau bisa satu agama. Kalau bisa satu agama. Pertama, lu tidak ribet, tidak mendapatkan social punishment, tidak mendapat ABC. Betul. Cuman kalau emang jodoh gua beda. Betul. Gimana? Yang kedua penerimaan. Nerimo kalau orang Jawa. Nerimo. Kalau lu udah nolak dari awal. Gue tiap tidur begini. Bini gue sholat subuh. Ya sholat. Lu merasa bersalah. Kalau gue enggak. Iya enggak. Kalau lu nggak nerima. Kalau gue nggak nerima. Akhirnya lu ngerasa diri lu lebih benar agama lu daripada agama dia. Itu deh. Padahal sebenarnya kalau lu nerima, lu nge-support dia. Bini gue sholat, gue bantuin apa. Iya. Sampai akhirnya lu masuk ke fase proses berikutnya di mana mungkin Tuhan akan menyatukan agama kalian. Yes. Dari proses of life. Orang nggak mau prosesnya. Itu. Gue sering banget tuh Dan. Bangun tidur ada suara apa nih berisik-berisik nih. Bini gue sholat, gue tidur lagi dong. Ya udah,
go on. Iya. It's your belief, right? Iya. Go on. Iya. Tapi ada nggak sih sisi-sisi selama lu udah nikah nih, di mana kayak istri lu cerita atau kayak gue pengen dong diimamin sama suami gue sendiri. Bini gue tuh juga orang ancur sih. Jadi gini. Oke. Nat, lu percaya dia? Lu tau gak? Jodoh lu tuh keren banget. Karena akhirnya lu akan berpasangan dengan orang yang sama. Iya. Kan gue bilang God's plan, man. God's plan. God's plan. And God's speed. God's speed. Iya. Bini gue tuh hancur juga. Weh anjing, gue mau sholat ya. Sholat lu. Lu mau gereja lu. Udah, jangan atur-atur gue. Dia malah ngasih pagar. Lu jangan sosok ceramahin gue. Gue gak bakal ceramahin lu. Lu gue. Udah. Sesimpel itu dan gue menjalankan itu selama 1,5 tahun. Anak gue sekarang umurnya 1 tahun 4 Berarti bulan. udah setahun setengah nih. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Gak ada tuh ribut masalah agama atau masalah keyakinan. Gue yang bener ya dia nih. Terus dia argumen. Enggak, gue yang bener. Gak ada deh. Akhirnya kuncinya tuh ada di mana? Kenapa nggak bisa ribut itu? Lo tau gak kenapa? Nerimo. Oke. Kadang dia punya teori yang kayak halu lu. Iya gue halu, lu juga halu kali. Jadi bercandaan. Iya. Ya udah gue mah gue lu. Iya. Nanti anak kita mah nyantai. Kayaknya asik tuh. Iya. Jadi sebenarnya kalau Cuman tidak gue sarankan. Iya jangan. Ini langka Den. Ya ini kan kita cerita ya. Ini langka Den. Langka betul. Tidak semua orang bisa. Belum. Tentu. Jangan begitu beda agama. Ada yang mau nari. Oh jangan. Jangan. Ada soalnya temen gue kayak gitu. Jadi kayak gini. Dia beda agama. Yes. Dia ngomong ke gue. Gue tanya. Lu mau nikah beda agama? Iya. Lu yakin? Yakin. Gue penasaran dengan yakinnya dia. Yes. Yakin lu sumbernya dari mana? Karena kalau beda agama jadi ribet. Ada tuh yang berhasil. Ya kan dia berhasil belum tentu lau bisa. Iya benar. Itu gue setuju. Dia berhasil ada ceritanya. Ada ceritanya deh. Lau ceritanya di mana? Bener Den. Gak apa-apa gue udah sayang aja sama dia. Tapi kan agama beda. Susah gue bilang. Sayang gak cukup ya. Sayang gak cukup. Iya. Nikah sayang gak cukup ternyata. Setuju gak? Setuju. Aduh bingung dia tuh akhirnya. Dia bingung. Terus gue bilang sama dia. Keder. Gue bilang. Tapi dia gak naik gunung kan? Enggak. Oh itu lu. Oke. Karena cerita orang beda-beda. Oke. Terus akhirnya berpisah juga. Terus dia berpisah. Berpisah sama pasangannya gitu. Terus gue tanya, apa yang bikin lu berpisah? Agamanya nggak sama? Bukan. Akhirnya ujung-ujungnya nggak cocok memang. Karena akhirnya gue bilang sama setiap orang, kalau lu menikah sebenarnya bukan masalah teori, tapi masalah lu ngejalaninnya. Karena ini perasaan yang menjalani. Susah ya? Susah berarti. Kalau udah perasaan itu udah beda gitu. Bisa nggak sih yang laki nerima yang cewek dengan segala packagingnya? Jangan lupa orang tua dan keluarganya. Maka cari tahu dulu sampai dalam-dalamnya. Oke, bisa nggak yang cewek nerima yang cowok? Maka cari tahu dulu sampai dalam-dalamnya. Nah kalau memang akhirnya nggak cocok, jangan dipaksa. Jangan. Tapi namanya cinta memang sulit. Sulit ya. Itu dia tuh. Akhirnya kita sama-sama ngerti. Tapi yang gue suka adalah gimana cara lu ngejalanin sebab. Yes. Seperti yang gue bilang tadi di YouTube lo. Masa lalu biarlah jadi catatan. Makanya tadi gue ulang tadi. Masa lalu biarlah jadi catatan. Tapi jangan jadi masa depan. Lu mengalami kondisi yang lu gak mau. Gak mau gue deh. Tapi lu coba melihat kondisi itu menjadi kedepannya supaya baik gimana. Itu kuncinya. Gue makan martabak kali ya. Biar lebih lu tidak melihat, lu tidak berusaha membawa ke arah jangan jadi lebih buruk lagi. Jangan dong. Udah tua malu mul. Karena masalah satu jangan dibikin dua. Jangan. Kalau gue kan dua. Iklan tuh. Masuk gak ya? Masuk nanti. Sekarang ketika lu nikah sama dia, lagi hot-hotnya, 1,5 tahun. Yes. Masih. Hotnya? So-so lah. Udah mulai so-so deh. Iya dong. Namanya 2 tahun gue mau tahu dong. Nikah dan sesudah nikah. Oke. Sex life dong. Sebelum married. Wah pecah. Mabok ngewek. Tau gak lu? Parah. Gue senang banget. Kan gue bilang. Gue tuh suka duniawi. Sama. Gue gak sober ngewek. Sober munafik orang gak suka menawik. Iya kan? Ngewek. Ya pas married. Bini gue tuh Manado punya. Mantap. Ya kan? Tahu kan? Cap tikus. Ya kan? Kopi gue berasa cap tikus. Iya dong. Manado punya. Parlente ya kan? Aduh mati loh. Terus saya umur 30. Hidup tidak sehat. Iya, dia 24. Kadang protes. Kok ngewek 2 minggu sekali ya? Encok bro. Ini sesudah nikah. Cuman emang lu bingung gak? Bingung gue.
Makanya itu yang pingin gue jalankan adalah married is not about sex. Yes. It's commitment. Betul. Beda sama pacaran. Betul. Tapi kalau nggak ada seksnya juga berbahaya. Berbahaya. Lu mulai worry nggak? Tol. Gue worry. Bini gue lebih worry. Welcome to marriage life. Iya. That is a man conversation. I know. Yoi. Kadang-kadang bini gue aja gue ngewe. Capek nih. Marah dia. Karena dia lebih muda. Tidurnya berbalik gini. Iya. Iya. Kan, lu tahu nggak permasalahan cowok-cowok tukang ngewek kayak kita nih? Iya, itu apa sih? Iya, kalau udah nikah bingung. Bingung ya? Bingung. Bini gue tuh meremehkan gue. Lu pas pacaran ngewe mulu. Sekarang pas married. Iya. Lu tahu nggak dia ngerasa insecure si cewek akhirnya. Nah, ntar dia nggak pede jadinya. Oh gitu? Iya, karena dia ngerasa kalau lu dulu bisa gitu sekarang nggak gini. Gue pengen lu gar di ranjang. Iya, makan kasih gue Viagra dong. Oh iya, enggak. Nanti ini off the record gue ajarin caranya. Gue sampai ketahuan sama teman gue. Ini sahabat gue, host di stasiun TV. Iya. Nah, gue mana bodoh yang enak. Ada Nat, jadi gue makan juga di wartawan deh. Iya. Aduh, gue mau nyebut apa yang enak. Gak usah. Pokoknya di host lah. Nyet. Kok gue tuh pacaran ngewe mulu ya? Pas married kok so-so ya? Kadang-kadang bini gue kalau bangun tidur nih, ngelus-ngelus. Kok gue mager ya? Iya bingung kan? Bingung gue. Setelah 1,5 tahun gitu. Wah dulu pas lagi pacaran kok kayak hajar. Mau hotel 200.000, 1 juta, berangkat. Kenapa ya? Keluar dari dompetnya nih. Lu makan ini bro. Wah enak. Cuma kan kalau kita ketergantungan kan gak enak dong. Itu kan bisa addiction. Ingat, manusia punya sifat addiction. Itu kenapa Bang Denny Sumargo? Itu psikologi namanya. Jadi gue mesti kemana? Maksudnya gue mesti ke dokter Boyke? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi intinya yang gue dapet dari semua itu, lo tau gak akhirnya hubungan itu harus dibangun sebuah challenge. Caranya? Caranya ketika lo lagi di kondisi seperti itu, break dulu semuanya, fokus dengan challenge berdua. Nah masalahnya bini gue manajer gue lagi ketemu mulu tiap hari. Kita pukul apa dia? Jangan. Lo tau gak awal perselingkuhan laki-laki itu dari mana? Dari mana? Dari hal itu. Karena kok jenuh seksnya. Hati-hati. Sumpah lo? Lo tanya semua laki-laki yang selingkuh. Itu awal mulanya. Kok jenuh seksnya? Dia cari tempat lain. Ternyata enggak. Dia balik ke rumah udah selingkuh. Oh. Salah satu penyebabnya. Lo tahu kenapa spiritual itu diperlukan? Kenapa? Karena kita makhluk spiritual yang kalau sudah di kondisi seperti itu, lo harus tanya pencipta lo, apa yang terjadi sama hidup lo? Apa Tuhan? Apa Tuhan? Oke, udah sampai situ aja kita ngomong. Nanti kita lanjut berdua. Terima kasih. Thank you. Pandai. Thank you.